Permata GBKP yang terkasih, yang selalu setia bersama kami di channel YouTube kami ini. Pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang Dia berikan kepada kehidupan kita. Kita dimampukan kembali untuk memiliki kerinduan untuk dapat menerima bahkan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Besar harapan kami buat seluruh saudara-saudara. Kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa saudara dan saya, kita mengizinkan ada roh Tuhan untuk bekerja, menguatkan, memampukan kita untuk memahami, bahkan untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan Tuhan, di mana kami berharap dan memohon kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami saat ini Tuhan, beserta dengan anak-anak permata yang Tuhan kasihi, untuk dapat merenungkan dan menyampaikan firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu Tuhan, agar senantiasa kami mampu memahami dan menjangkau segala sesuatu yang baik yang harus kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Yang pertama akan kami bacakan dari kitab Kejadian pasal 6, yaitu dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 22. Begitu juga bagian yang kedua akan dilanjutkan dari Kejadian pasal 7 ayat 13. Kami akan memulai membacanya. Demikian firman ini. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mendatangkan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian kalau kita baca dari Kejadian pasal 17 ayat 13, demikian bunyinya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Demikian pembacaan firman kita yang menjadi dasar renungan kita di dalam PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah kini Ersa dan Arih. Artinya itu bisa kita bawa bagaimana kesepakatan bersama di dalam keluarga yang bisa kita wujudkan dan laksanakan atau memiliki satu hati mencapai dan melakukan satu tujuan. Shalom buat seluruh permata. Kiranya di dalam PA Permata di minggu ini, satu hal yang mendasari pemikiran kita untuk dapat mewujudkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini, ataupun mengantarkan kita sampai kepada goal dari tema kita di PA Permata ini, yaitu bagaimana karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah memang bekerja bagi seluruh dunia ini. Tapi karya keselamatan Allah itu juga bekerja melalui keluarga-keluarga. Keluarga yang dianugerahi Tuhan, yang Tuhan berikan bagi dunia ini, karya keselamatan itu juga bekerja.
Hal ini bisa kita baca dari perikop kita ini yang menjadi dasar renungan kita di dalam memahami firman ini. Sebelum kita melihat bagaimana pesan-pesan yang bisa kita lihat dari renungan ini, yang perlu kita ingat kembali dalam hidup kita adalah bahwa di dalam keluarga itu kita bisa menangkap satu pesan khusus di sini, bagaimana setiap keluarga yang ada di dunia ini harus memiliki satu hati, satu kesepakatan bersama, ataupun dalam bahasa Karo dinyatakan kini, ersa, dan ari. Karena kalau di dalam keluarga itu tidak memiliki kesepakatan dalam hal apapun, mungkin saja perjalanan keluarga itu seperti hampa. Tidak memiliki power dalam segala hal, tidak memiliki roh dalam kebahagiaan, dan lain sebagainya. Maka penting sekali, baik bagi Permata, begitu juga dengan keluarga kita. Seluruh keluarga yang sudah diikat oleh kasih Tuhan harus memiliki tujuan yang sama. Bagaimana di dalam setiap keluarga itu, baik dalam memecahkan satu masalah, bagaimana di dalam keluarga itu mereka bisa melakukan kehendak Allah, bagaimana di dalam keluarga itu mereka bisa bersatu hati untuk melawan dosa, dan menyatakan kehendak Allah itu di dalam keluarga itu juga butuh kesatu hatian untuk dapat menjadi satu keputusan bersama. Jadi untuk sampai kepada tujuan tersebut, ini tidak gampang. Harus membuka diri, harus merendahkan diri, harus membuka pikiran kita. Bagaimana untuk menyatakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang penting di sini harus dikendalikan oleh kehendak Allah, pikiran dan realita kehidupan yang kita wujudkan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi untuk dapat kita pahami bersama sebagai role model bagi kita, bagaimana Allah memakai keluarga Nuh untuk dapat di dalam keluarga Nuh ini mereka memiliki kini, ersa, dan arih untuk melakukan kehendak Allah di dalam keluarga Nuh. Kita lihat bersama melalui perikop kita. Keluarga Nuh, satu hal yang kita lihat dari perikop kita ini adalah bagaimana keluarga ini memiliki sebuah komitmen yang tegas, pas, yang memang Allah sendiri mengatakan bahwa keluarga Nuh adalah keluarga yang sangat Dia kasihi karena kebaikan dan kepatuhannya terhadap kehendak Allah. Dan mereka tidak terkontaminasi oleh keadaan lingkungan sosial yang menurut Allah sendiri kehidupan manusia ketika itu sangat bobrok mental rohaninya. Sangat tidak baik di dalam kehidupan perilakunya di hadapan Allah. Ini mungkin bisa kita lihat dari sebelum perikop kita ini jelas sekali apa sih dosa manusia yang mereka lakukan sehingga Allah memiliki keinginan untuk menghancurkan, untuk membersihkan segala kehidupan yang ada di bumi ini. Tentunya dari perikop kita ini kita lihat satu pihak keluarga Nuh adalah keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Satu sisi dunia tempat Nuh tinggal ini, lingkungan Nuh dan keluarganya tinggal ini, lingkungan yang sangat kotor sekali di hadapan Tuhan. Tapi perlu kita renungkan, keluarga Nuh tidak terkontaminasi. Keluarga Nuh tetap memiliki komitmen untuk menyembah Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tentunya untuk menyelamatkan manusia dan ciptaan lainnya, inilah yang menjadi dasar perenungan kita. Ketika satu sisi keinginan Tuhan untuk membersihkan semua penyakit-penyakit sosial, membersihkan kehidupan manusia di muka bumi ini dengan mendatangkan air bah, satu sisi Tuhan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dengan ciptaan lainnya? Dia pakai keluarga Nuh dengan perintah-perintah yang disampaikan kepada Nuh, bahwa dia dan keluarganya sampai kepada anak menantunya akan masuk ke dalam bahtera. Perlu kita lihat satu hal lagi. Ketika keinginan Tuhan ini sudah ada dalam rancangan Allah, sudah ada dalam desain Allah,
Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera sesuai dengan ukuran dan semua itu dalam petunjuk Tuhan. Tapi ketika Nuh mengikuti perintah Tuhan ini, manusia melihat bahkan mengklaim kehidupan Nuh adalah orang yang tidak waras karena membuat perahu di atas bukit Ararat. Itu apa? Dan mungkin manusia tidak masuk di akalnya ketika itu dilakukan oleh Nuh. Dan memang itu sudah dipersiapkan dari keluarga Nuh. Jadi saudara-saudara, ketika rencana itu akan mendekati untuk dieksekusi oleh Allah, perintah inilah yang dia sampaikan kepada Nuh. Bagaimana dipersiapkan keluarga yang ikut di dalam bahtera tersebut. Bagaimana yang mewakili segala binatang-binatang yang sudah Tuhan perintahkan untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Bagaimana Tuhan mengingatkan Nuh untuk mempersiapkan apa yang dia miliki yang dapat dimakan untuk sebagai bekal di dalam perahu ataupun bahtera yang sudah selesai untuk diluncurkan dari hindaran air bah yang menerpa dunia ini daripada perbuatan dan cara Allah untuk menghapus segala hal yang tidak benar. Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat dari perikop kita ini. Bagaimana Nuh tetap patuh kepada perintah Tuhan. Dan bagaimana keluarga Nuh siap sedia untuk diisolasi masuk ke dalam bahtera. Ini adalah persiapan yang cukup matang dari setiap pribadi yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Hidup dalam isolasi ketika air bah dan ketika air bah kembali surut, itu bukan hal yang gampang untuk dilalui oleh keluarga Nuh. Karena hal ini bukan hal yang biasa. Tapi hal ini hal yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi inilah kepatuhan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mereka mau diisolasi, mereka mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga keluarga ini mampu beradaptasi dalam segala perintah Tuhan yang harus mereka jalankan. Sehingga keluarga ini memiliki satu hati, satu pikiran. Inilah yang dituangkan dari pasal 7 ayat 13 tadi. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan, baik Nuh dan istrinya, anaknya, Sem, Ham, dan Diapet, dan istri-istri mereka, masuk ke dalam kapal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, permata GBKP yang Tuhan kasihi. Di dalam Alkitab mungkin ini tidak diungkapkan segala-galanya. Tidak mungkin Nuh, istri dan anak-anaknya dan menantunya tidak melakukan perdebatan untuk sepakat mengikut Allah. Pasti ada perdebatan. Tapi apapun yang terjadi dalam diskusi mereka di dalam keluarga, tapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk mengikut dan patuh terhadap perintah Tuhan. Untuk mengikut Tuhan memiliki kesepakatan bersama, memiliki tujuan bersama. Di dalam keluarga kita juga belum tentu satu visi kita untuk mengikut Tuhan. Bermacam-macam yang kita hadapi. Tapi melalui PA Permata di minggu ini menyangkut Hari Keluarga Nasional. Bagaimana sebuah keluarga itu kokoh bukan didasari oleh kemampuan dan kehebatan kita untuk memanage perjalanan kehidupan keluarga. Tapi Permata GBKP harus mengingat kehadiran kamu sebagai anak bisa menetralisir keadaan kehidupan relasi di dalam keluarga. Karena sebagai seorang anak, dia mampu melihat bagaimana juru damai itu bisa dia wujudkan. Sebagai orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, membawa damai di dalam keluarga, mereka bisa wujudkan. Karena bagaimanapun kita hebatnya berpikir dan berperilaku, belum tentu kita bisa mewujudkan kinirsa dan arih itu. Tapi yang membuat kinirsa dan arih itu terwujud di dalam keluarga, jika setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu memiliki keterkaitan erat dengan Allah kita. Memiliki relasi yang baik dan akrab dengan Tuhan kita. Sehingga ketika kita memiliki relasi yang baik itu, akan terwujud dampaknya dalam keseharian kita, termasuk di dalam keluarga. Saling mengasihi, taat kepada kehendak Tuhan, dan saling menopang, saling mengingatkan, saling menghargai di dalam keluarga.
apalagi mewujudkan kinerja dan aris seperti tema kita ini. Semua permata GBKP dimampukan untuk ambil bagian mewujudkan kinerja dan aris di dalam keluarga itu. Permata harus peduli. Jangan sampai kamu berpikir, saya kan masih anak muda, saya kan permata, saya nggak tahu dengan perjalanan keluarga. Tidak bisa seperti itu. Firman ini mengingatkan kita sebagai permata GBKP, salah satu yang Tuhan pakai pionir untuk pelaksanaan kinerja dan aris di dalam keluarga adalah ketika permata itu ambil bagian untuk mempersadakan aris di dalam keluarga kita semua. Sehingga di dalam PA Permata di minggu ini, sebagai pengganti diskusi mungkin ada role play yang mungkin bisa dilakukan dalam bentuk aksi dalam bimbingan kita ini. Silahkan buat Permata berkreasi untuk mengikutinya. Dan selamat mengikuti PA Permata bagi semua Permata yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntun kami, membimbing kami. Berkati permata GBKP yang selalu setia dan hadir untuk dapat merefleksikan daripada kebenaran firman ini di dalam keluarga mereka, bahkan di dalam diri mereka secara pribadi. Terpuji dan termulia namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.